Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Walaupun masih belajar di rumah, tetapi harus tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pengolahan data. Mengapa kita perlu belajar tentang pengolahan data? Karena agar kita tahu bagaimana cara pengumpulan data, cara membaca dan menafsirkan data, dan cara menyajikan data. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan berikut ini. Pembelajaran Matematika SD kelas 5 materi pokok pengolahan data. Tujuan pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media visual ini, siswa dapat menentukan cara pengumpulan data, cara membaca dan menafsirkan data, dan cara menyajikan data. Pengumpulan data. Ayo kita ingat kembali tentang mengumpulkan data. Sebelumnya, data itu adalah informasi nyata yang memberikan gambaran suatu keadaan. Dan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama, survei. Survei dilakukan dengan kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah pertanyaan yang jawabannya nanti dikelompokkan. Yang kedua dengan pengukuran langsung, misalnya tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan. Cara yang ketiga dengan pengamatan langsung. Contohnya, banyak pengunjung di perpustakaan dalam 6 hari dan banyak pembeli di toko sepatu dalam 6 hari. Membaca dan menafsirkan data. Membaca dan mendeskripsikan data, contohnya, hasil survei pada 24 siswa kelas 5 SD Sukamaju tentang kesukaan berolahraga didapat data sebagai berikut. Kalian lihat jenis olahraga dan banyak siswanya. Nah, cara penyajian data di samping itu disebut penyajian data dengan tabel. Perhatikan ya. Apa judul tabel di bawah ini? Nah, judulnya berarti tabel kesukaan berolahraga siswa kelas 5 SD Sukamaju. Bacalah dan tafsirkan data di samping. Coba. Olahraga yang paling disenangi yaitu, kalian lihat coba. Apa olahraga yang paling disenangi? Iya, betul sekali, bersepeda. Mengapa? Karena kita lihat banyak siswa yang menyukai bersepeda, yaitu ada 7. 7 dibandingkan yang lain angka tertinggi. Nah, itu berarti yang paling disenangi adalah bersepeda. Dan sekarang olahraga yang paling tidak disenangi berarti ditunjukkan dengan angka yang paling terkecil atau hanya sedikit siswa yang menyukainya. Coba apa? Iya, yaitu bulu tangkis. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, dari tabel tadi kita juga dapat sajikan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara sebagai berikut. Nah, kalian lihat, angka pada tabel di sebelah kiri diganti dengan gambar anak perempuan. Nah, di situ keterangannya, satu gambar anak perempuan di situ mewakili satu anak. Paham ya? Nah, penyajian data seperti di bawah ini itu disebut dengan diagram gambar atau piktogram. Nah, berarti apa judul piktogram di bawah ini? Nah, piktogram kesukaan berolahraga siswa kelas 5 SD Sukamaju. Nah, kemudian coba kita baca dan tafsirkan. Olahraga yang paling disenangi oleh 4 anak. Apa olahraga apa? Ayo. Iya, tepat sekali. Olahraga renang ya. Nah, kemudian sekarang selisih penggemar olahraga yang paling disenangi dan yang tidak disenangi. Berarti kita cari yang jumlah anaknya paling tinggi dan yang paling sedikit. Coba kita amati dulu piktogramnya. Yang paling disenangi berarti yang paling banyak siswa yang suka olahraga apa? Iya, bersepeda. Ada berapa anak?
7 anak. Kemudian yang tidak disenangi, tenis meja ada berapa anak? 2. Berarti menghitung selisih dengan cara mengurangkan. 7 kurangi 2, yaitu ketemu hasilnya. Iya, 5 ya, selisihnya ada 5. Nah, piktogram tadi kita juga dapat sajikan dengan cara yang lain atau cara yang ketiga, yaitu dengan, nah coba apa nama gambar di bawah ini? Iya, tepat sekali, namanya adalah diagram batang ya. Kalian amati diagram batang berikut. Angka 0 sampai 8 di sebelah kiri itu menunjukkan banyak siswa. Karena diagram ini berdasarkan tabel tadi ya, tabel kesukaan olahraga siswa kelas 5 tadi. Nah, 0 sampai 8 itu adalah menunjukkan banyak siswa. Kemudian keterangan di bawah itu adalah jenis olahraganya. Perhatikan ya. Sudah? Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi apa judul diagram batang di bawah ini? Diagram batang kesukaan berolahraga siswa kelas 5 SD Sukamaju. Nah, sekarang coba kita baca dan tafsirkan. Olahraga yang penggemarnya sama banyak. Coba dilihat. Yang sama banyak berarti yang jumlah siswa yang menyukainya sama. Coba kita lihat ditunjukkan di angka berapa yang sama. Ya, iya, ditunjukkan di angka 3, yaitu olahraganya apa saja berarti? Jalan kaki dan tenis meja, tepat sekali ya. Sekarang, penggemar urutan kedua setelah olahraga bersepeda. Nah, caranya kita lihat. Bersepeda ada berapa siswa yang suka? Ada 7. Berarti urutan kedua di bawahnya. Di bawah angka 7 yang ditunjukkan di diagram batang ada angka berapa lagi? Betul, angka 5. Nah, dilihat olahraganya yaitu lari, tepat sekali ya. Data pada diagram batang tadi juga dapat disajikan lagi dengan cara yang lain atau cara yang keempat, yaitu menggunakan diagram garis. Lihat gambarnya ada di sebelah kanan diagram batang. Nah, itu disebut diagram garis. Diagram garis itu adalah diagram yang berupa garis. Lihat ya, data masih sama ya. Nah, judulnya berarti diagram garis kesukaan berolahraga siswa kelas 5 SD Sukamaju. Karena ini diagram-diagram tadi yang sudah kita lihat tadi itu berdasarkan tabel di awal tadi ya. Nah, kita sekarang baca dan tafsirkan data di samping. Jumlah penggemar urutan ke-1 dan ke-2 berarti dijumlahkan yang paling banyak suka terus urutan keduanya tadi 7 dan 5. Nah, berarti tadi kan kita sudah tahu bahwa yang urutan pertama dan kedua yang paling disukai adalah bersepeda dan lari. Bersepeda ada 7 anak, lari ada 5 anak. Dijumlahkan 7 tambah 5 yaitu 12 ya, ketemu ya. Dan sekarang 2 olahraga yang selisih penggemarnya 3. Selisih berarti kita akan mengurangkan nanti. Nah, sekarang kita cari dulu olahraga yang selisih penggemarnya 3. Kira-kira olahraga apa saja ya? Coba lihat. Siapa yang tahu? Coba. Ya, kamu berapa? Apa olahraganya? Iya, lari dan bulu tangkis. Lari ada 5 anak, sedangkan bulu tangkis ada 2 anak. Ya, jadi 5 kurangi 2 hasilnya 3 ya.
Selanjutnya adalah menyajikan data. Hasil ulangan harian matematika kelas 6 SD Sukamaju sebagai berikut. Nah, nilainya ya, bisa kalian lihat. Nah, data di samping dapat dinyatakan dengan tabel, yaitu tabelnya sebagai berikut. Ada kolom nomor, nilai, turus, dan banyak siswa. Nilai dituliskan dari nilai yang paling rendah dulu sampai ke nilai yang paling tinggi. Hasil ulangan harian itu nilainya antara 50 sampai 90. Turus itu memudahkan menghitung banyak siswa. Nah, 70 berarti kita letakkan di nilai 70 atau di nomor 3. 60. Kemudian 50, 70, 70, 80, 50, 70, 80, 90, 90, 70, 60, 50, 80, 80, 60, 80, 70, 60, 90, 90, 70, 80, dan 60. Dengan adanya turus, kita dapat melihat bahwa banyak siswa yang mendapat nilai 50. Ada 3 siswa. Yang mendapat 60 ada 5 siswa. 70 ada 7 siswa, nilai 80 ada 6 siswa, dan nilai tertinggi atau nilai 90 ada 4 siswa. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, kita lanjutkan. Apa judul tabel di bawah ini? Nah, berarti hasil ulangan harian matematika kelas 6 SD Sukamaju. Karena kita mengambil data pada tabel ini yaitu berdasarkan nilai ulangan harian matematika kelas 6 tadi ya. Nah, bagaimana menyajikan tabel di samping dengan diagram gambar atau apa tadi nama lainnya diagram gambar? Piktogram, betul. Kita lihat. Nah, seperti itu ya. Angka digantikan dengan gambar ya, bahwa gambar satu gambar mewakili satu anak. Nah, berarti judul diagram di bawah ini apa? Ya, hasil ulangan harian matematika kelas 6 SD Sukamaju. Kalian lihat perbedaannya? Tahu ya? Iya, bahwa angka pada tabel sebelah kanan digantikan dengan gambar di diagram gambar di sebelah kiri. Nah, diagram gambar di samping itu dapat disajikan dengan diagram batang. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di bawah atau garis di sebelah bawah itu menunjukkan nilai. Tadi nilai yang didapat dari hasil ulangan harian matematika ada 50, 60, 70, 80, dan 90. Lalu garis yang ke atas itu menunjukkan banyak siswa. Dimulai dari angka 0 sampai 8. Ya. Nah, tadi kita lihat berdasarkan piktogram di samping. Yang mendapat nilai 50 ada 3 anak. Diagram batangnya diurutkan di angka 3. Yang mendapat 60, nah berarti ada 5 anak. Yang mendapat 70, ada 7 anak. 80, ada 6 anak. Dan 90, ada 4 anak. Paham cara menyajikannya? Nah, berarti judul diagram di bawah ini yaitu hasil ulangan harian matematika kelas 6 SD Sukamaju. Kemudian, bagaimana cara menyajikan dengan diagram garis? Sama, garis yang mendatar itu menunjukkan nilai 50 sampai 90 tadi ya. Garis yang lurus ke atas itu banyak anak atau banyak siswa. Nah,
Sama seperti tadi diagram batang, hanya diagram garis ditunjukkan dengan garis. Ya, tadi ya, dilihat. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa penyajian data dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu tabel frekuensi, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Nah, sekarang ayo kita coba berlatih bersama-sama. Soal yang pertama. Data nasabah sebuah kantor pos selama 5 hari adalah sebagai berikut. Kalian lihat datanya ada pada tabel sebelah kanan itu ya. Bahwa hari Senin sampai Jumat didapat data nasabah sebagai berikut. Ya, kalian amati sudah. Nah, diagram batang yang sesuai dengan data di samping. Coba lihat. Kita lihat penyelesaiannya. Tadi kita lihat bahwa tabel hari Senin ada 80 orang nasabah, Selasa 95 orang, Rabu 70 orang, Kamis 85 orang, dan Jumat 75 orang. Coba kita lihat jawaban A. Jawaban A. Nah, ayo yang hari Rabu kita lihat. Menunjukkan angka 75. Kurang tepat ya. Seharusnya di hari Rabu itu ada 70 orang. Berarti jawaban A salah. Kemudian yang B. Nah, lihat juga di hari Rabu. Hari Rabu menunjukkan angka 85. Terlalu banyak ya. Harusnya sama dengan tadi yang A. Hari Rabu itu ada 70 orang. Jadi jawaban B juga masih salah ya. Jawaban C, lihat jawaban C. Hari Senin 80 orang, betul ya? Terus hari Selasa. Hari Selasa 95 orang, betul. Rabu 70 orang, tepat. Kamis 85 orang, ya betul. Jumat 75 orang. Nah, betul. Jawaban C benar. Nah, berarti jawaban D yang salah ya. Sampai di sini soal pertama, paham ya? Bisa dipahami ya? Iya, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ada diagram batang tentang banyak binatang ternak. Di situ ditunjukkan angka 10 sampai 50. Kemudian di bagian bawah ada jenis binatang ternaknya ya. Soal. Diagram batang di samping menunjukkan data banyak binatang ternak di desa makmur. Selisih banyaknya sapi dan kuda. Nah, ditanyakan selisih antara sapi dan kuda. Kita lihat penyelesaiannya. Banyak sapi, kita lihat sapi. Banyaknya ada 55 ekor. Banyak kuda, 15 ekor. Selisihnya jadi 55 dikurangkan dengan 15. Ketemu hasilnya 40, yaitu jawabannya D ya. Nah, soal yang ketiga. Tabel di samping menunjukkan hasil panen dari Desa Mulia. Diagram batang dari data di samping adalah, kita lihat tabelnya, di situ ada buah-buahan dan hasil panennya ditunjukkan dalam kintal. Kalian perhatikan. Nah, sudah. Kita lihat penyelesaiannya. A. Kita lihat buah rambutan. Buah rambutan di situ ditunjukkan berapa kintal. Kita lihat garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, salah ya. A harusnya rambutan itu ada 6 kintal. Sedangkan di gambar A, pilihan A, itu garisnya tidak tepat di angka 6. Kita lihat yang B. Yang B, lihat. Buah rambutan. Buah rambutan itu
di angka 6. Kemudian pepaya. Kita lihat garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya pepaya ada 8. Jadi jawaban B juga salah. A dan B salah ya. Terus yang C. Kita lihat yang C. Rambutan di angka 6. Kita bisa lihat dengan garis ya. Garis dari bawah sampai atas itu ada berapa garis. Rambutan ada 6, sudah tepat. Kemudian pepaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah tepat. Mangga, kita hitung bersama yuk garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepat lagi. Durian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Dan pisang 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ketemu jawabannya, yaitu ada di diagram batang yang C. Jawabannya jadi C. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan tentang materi pengolahan data. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa, tugas dari Bapak Ibu Guru dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.